Pemirsa, misteri kematian satu keluarga di Cirende, Tangerang Selatan, Banten akhirnya terkuak. Jeratan pinjaman online dan juga judi online menjadi pemicu kematian keluarga kecil tersebut. Diduga dijerat terlebih dahulu oleh korban AF. Di dalam rumah ini, sepasang suami istri dan juga anak kandungnya yang masih berusia 3 tahun ditemukan meninggal dunia secara tidak wajar. Belakangan dari hasil penelusuran kepolisian ditemukan sejumlah fakta yang mengejutkan yang melibatkan sosok kepala keluarga. Kematian suami istri dan seorang anak balita di dalam sebuah rumah di Cirende, Tangerang Selatan, Banten diketahui pada hari Minggu 15 Desember 2024 oleh kakak kandung korban perempuan yang tinggal berdekatan. Saat itu, ia hendak mematikan mesin pompa air yang saklarnya ada di dalam rumah keluarga kecil itu. 3 pekan dari peristiwa pilu, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Polisi menyebutkan bahwa pria berusia 31 tahun yang seharusnya menjadi pengayom bagi keluarganya justru menjadi pembunuh bagi istri dan anak kandungnya sendiri. Namun, ia lantas mengakhiri babak kehidupannya sendiri. Diduga pelaku membunuh keluarganya karena terjerat utang yang cukup besar. Hasil digital forensik dari 3 telepon seluler yang menjadi barang bukti ditemukan sejumlah aplikasi pinjaman dan kredit online serta situs judi online. Pria berinisial AF juga pernah menceritakan keluh kesahnya melalui email ke Bank Indonesia. Ditemukan beberapa bukti akses terhadap aplikasi, kurang lebih ada 15 yang dia gunakan. Situs judi online yang diakses ada 4 jenis, ada 4 situs. Karena pelaku pembunuhan juga meninggal dunia, lantas bagaimana proses hukum selanjutnya? Memang ini kasus yang menjadi titik kulminasi ya dari bagaimana kemudian pinjaman online ini memiliki dampak yang cukup masif di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya menciptakan satu subkultur menyimpang yang kemudian menjadikan para korbannya itu tidak lagi memiliki pilihan untuk dapat melunasi hutang-hutang yang kemudian mereka sudah lakukan. Yang ketiga adalah saat kemudian ini menjadi apa yang kita sebut bagaimana kemudian social engineering, mereka terkamuflase secara sosial dan tidak memiliki lagi keterbatasan untuk dapat melunasi, maka tujuan utama dari kegiatan kejahatan seperti ini adalah bagaimana melakukan upaya penutupan dengan melakukan pembunuhan. Nah, ini kan terduga tersangkanya memang sudah meninggal, dan apakah memang bisa mengingat tersangka sudah meninggal, apakah kasus bisa dihentikan atau tidak? Memang dalam KUHP kita dalam konteks kemudian apa yang kita sebut bahwa tersangka sudah meninggal, maka tuntutan terhadap hukum itu kemudian menjadi selesai. Dalam konteks ini maka kepolisian harusnya memiliki inisiatif untuk dapat melakukan SP3 seperti itu. Yang kedua adalah dalam konteks hukum yang ada di Indonesia, maka tidak bisa diwariskan apakah kemudian kejahatan itu diwariskan pelakunya kepada orang-orang di bawahnya. Maka dalam konteks ini maka upaya terbesar dari pihak kepolisian adalah bagaimana kemudian memberikan edukasi terhadap kejahatan pinjol dan dampak-dampaknya terhadap masyarakat. Ibu dan anak balita yang menjadi korban dari perilaku kepala keluarga dimakamkan di satu liang lahat di Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan suaminya dimakamkan di kampung halamannya di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keseriusan pemerintah dalam memberantas pinjaman online ilegal atau judi online tentu sangat dinantikan oleh sebagian besar masyarakat. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali di kemudian hari. Bagi Anda yang tengah mengalami depresi, carilah pertolongan dengan menghubungi keluarga, tetangga, atau komunitas yang bisa membantu meringankan dan mencarikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Enggar Bagus dan Marcelus Agung melaporkan.